Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini agak beda nih. Biasanya kan saya mulai dulu dengan ngopi ya. Kali ini saya akan mulai dengan ini nih. Ini namanya apa? Sukma. Sukma adalah singkatan dari susu kurma. 100% ini dari saya dapatnya dari kawan saya Gumi dia yang jualan ini. Saya nggak tahu ini di mana ya. Nanti saya kasih linknya di Tokopedia-nya, Instagramnya Gumi ya. Harganya juga saya lupa bayarnya berapa kemarin di lapangan futsal gitu. Nah, kenapa nggak ngopi dulu? Karena tadi udah ngopi dulu. Nah, sekarang rada panas juga. Saya ingin buka dulu ya. Ini mau buka dulu, minum yang dingin-dingin dulu. Sebelum nanti siang sore ngopi lagi. Kita minum dulu. Gumi nih minumannya, ini udah masuk kulkas ya, jadi dingin banget. Ini ada, bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Segar. Alhamdulillahirobbilalamin. Nanti kita tengah lagi ya. Sebentar, saya mau ngomongin dulu. Topik yang mau dibahas sebetulnya saya tuh bingung ya dengan topik-topik yang beredar di berbagai media sosial khususnya. Saya biasanya nggak seneng bahas topik yang mainstream ya, topik apa-apa, karena menurut saya udah banyak yang bahas itu dan rada apa ya, mungkin saya mau bilang lebay, tapi nanti takut dibilang Pak Budi nggak sensitif ya, tidak sensitif terhadap situasi saat ini. Maksudnya gimana? Maksudnya sekarang lagi ramai apa topiknya? Kemarin topik minyak goreng ya, kelangkaan minyak goreng. Sebelumnya lagi, sekarang mungkin tadi yang saya baca singkat tuh solar. Berarti apa? BBM. Sebelumnya lagi dulu cabe. Dulunya lagi apa? Gula, terigu. Kayaknya kita masih yang kita bahas tuh masalah urusan apa? Perut ya. Kayaknya kita masih, kalau di dalam Maslow tuh memang kayaknya kita masih, bangsa kita memang mungkin masih memikirkan sandang, papan, pangan, yang paling bawah itu ya. Jadi ya memang demikian lah ya. Saya sendiri tidak terlalu mempermasalahkan gitu, karena alhamdulillah tidak terlalu banyak ya. Di rumah saya ini tidak terlalu banyak goreng-gorengan ya. Bukan karena pengen sok sehat atau apa, ini just a lifestyle aja gitu ya. Cabe juga, kalau dulu ya cabe segala macam, ini saya sebenarnya suka pedas-pedas, maksudnya saya suka cabe, tapi perut saya nggak sanggup. Jadi kalau saya makan cabe di luar nggak berani. Kalau di rumah dibuat khusus untuk diri sendiri, baunya cabe itu enak ya, baunya cabe itu, tapi ya itu perutnya saya nggak kuat. Demikian juga kopi sebetulnya, saya kan suka kopi ya, tapi kopi yang saya pilih itu adalah kopi-kopi yang sesuai dengan perut saya. Jadi lambung saya ini memang sensitif ya. Nah ini mungkin inilah terlalu lebay. tapi balik lagi poinnya ya. Enough about me. Apakah perlu kita ribut-ribut soal itu tadi ya, kelangkaan ini itu dalam skala Indonesia atau global gitu ya? Sebetulnya ya menurut saya cukup sekian orang saja, tapi tidak perlu kita semuanya ramai seperti itu. Itu ya yang pertama. Saya termasuk yang tidak setuju diskusi-diskusi itu, karena ya malas aja gitu. Dua, karena saya nggak ngerti soal logistik. Ini ada permasalahan, saya nggak tahu nih ya, masalah apa, masalah logistik, masalah apa, politik atau masalah dagang atau apa gitu ya. Masa di Indonesia sih nggak ada yang jago-jago soal itu ya, dalam sisi bisnis prosesnya ya. Atau banyak yang jago tapi ada banyak penjahat-penjahatnya, sehingga orang-orang tidak berani melawan penjahat ini, atau gitu ya. Atau apa ya. Masa sih gitu, kan kita udah zaman merdeka. Kalau zaman dulu mungkin lah ya. Saya juga sempat berada di zaman kelamnya Indonesia, yang mana ya ada peranan-peranan tertentu ya, itu zaman Orba gitu ya, masih ada ya kesedihan masih membekas gitu ya. Oke lah. Kalau zaman sekarang harusnya enggak gitu ya. Harusnya orang lebih berani, lebih terbuka. Kecuali memang orang-orangnya sekarang nggak pada berani gitu ya, cemen semua. Saya rasa nggak. Saya lihat anak-anak muda itu kan berani ya. Anak-anak yang lebih muda dari saya, tidak harus muda dari usia gitu, lebih muda dikit dari saya, yang tetap berjuang kepada ini ya, untuk kepentingan masyarakat ya. Jadi sebetulnya menurut saya
Ada ya, masa nggak ada orang cerdas? Teknologi logistik kan lebih hebat, luar biasa gitu ya. Beli barang dari Cina aja sampai ke sini sehari. Pakai AliExpress gitu ya. Kalau beli apapun kita udah ada Gojek, GoFood, GrabFood dan seterusnya. Aneh aja gitu ya. Jadi saya perkirakan bahwa bukan masalah teknologi ini ya, jadi masalah yang lainnya lagi. Asumsi saya gitu ya. Soalnya mestinya teknologi kan gampang ya, mestinya gampang quote unquote ya. Kalau gitu Pak Budi buatkan teknologinya, implementasi aplikasinya. Ya, marilah kita keroyokan, bisa masa membuat operating system aja bisa, buat handphone aja bisa. Yang lain nggak bisa gitu ya. Anyway, menyikapi minyak goreng ya nggak usah lebay, kita sikapi dengan baik. Cabe ya begitu, gula ya begitu, apalagi ya, gitu ya. Dan kalau Anda orang-orang termasuk orang-orang yang jahat yang melakukan melakukan bisnis di atas penderitaan orang ini, I cannot say anything ya. Jadi saya mau memaki-maki juga bukan pada tempatnya, mau mendoakan yang buruk juga. Kayaknya kalau mendoakan itu kan harus yang baik ya, jangan mendoakan yang buruk ya. Semoga mereka sadar aja gitu. Terus gimana dong? Ya we have to do something ya, tapi nggak usah ngomong-ngomong, banyakan ngomong ya, kita do something. Saya sendiri kalau gitu Pak Budi mikir, saya di kepala saya itu saya memang orang yang mikirnya tentang sains dan teknologi ya. Jadi mungkin ya Pak Budi aja yang lebay, yang nggak cocok di Indonesia mungkin ya. Saya mikir sains, teknologi, bisnis segala macam, how to make our lives better ya. Masyarakat kita menjadi lebih bagus, kehidupannya lebih bagus. Orang bercerita tentang Indonesia 2045, saya malah bercerita tentang Indonesia 2035 siklus teknologi ya. Gimana kita bisa menjadi bagian dari itu? Nggak hanya ngomong ya, tapi kita harus memikirkan program-program yang real ya, karena kita kesuksesan itu nggak terjadi by accident tiba-tiba ya. Itu luck, memang luck ada, faktor luck ada, keberuntungan itu ada ya, ada itu. Jangan salah, saya juga percaya kepada luck gitu ya. Tapi kan kita memperbesar lucknya tadi, maka kita harus buat rencana kerja, program, kegiatan segala macam untuk mencapai itu ya. Nggak bisa orang bilang 2045 Indonesia emas tanpa kita membuat program-program yang runut gitu ya. Soalnya bagi saya yang kepalanya ini gak logik ya, kalau kita mau sukses tapi nggak ada programnya, haphazard atau ngarang gitu. Boleh jadi haphazard aja nggak ada gitu. Tahu-tahu kita pengen sukses, tanyain apa program yang ada sekarang. Iya, mari kita diskusikan ya, bagaimana kita mencapai Indonesia yang lebih baik gitu. Dengan menyingkirkan keluh kesah, kita taruh itu problem, let's find solutions to those problems. Oke? Saya mau ini karena udah haus lagi, segar susu kurma ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu lagi.